Saya dapat laporan dari PLN setelah ada kajian-kajian, Indonesia bisa jadi superpower tenaga bayu ternyata. Ya, Pulau Jawa, Pulau Bali bisa, di situ ada potensi tenaga angin atau bayu, onshore 15 sampai 16 gigawatt, offshore 35 gigawatt. Ya, ini Pulau Jawa dan Bali sendiri. Belum termasuk Sulawesi, belum termasuk lain-lainnya. Indonesia memang memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Misalnya saja, potensi energi matahari di Indonesia diperkirakan mencapai 3.290 gigawatt. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, realisasi kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia saat ini mencapai 93 gigawatt. Ini berarti potensi energi matahari saja sudah 33 kali lipat dari seluruh kebutuhan listrik di Indonesia saat ini. Sayangnya, meski memiliki potensi yang sangat besar, jarang sekali pengusaha di dalam negeri yang tertarik di sektor ini, khususnya dalam industri manufaktur panel surya. Inilah yang membuat transformasi energi hijau terbarukan berjalan lambat di negara kita. Karena jika industri manufaktur panel surya di dalam negeri sangat terbatas, maka harga panel surya akan tetap mahal dan tidak terjangkau. Bayangkan saja, kapasitas produksi panel surya di Indonesia saat ini hanya sebesar 3,7 gigawatt per tahun, sedangkan konsumsi listriknya sebesar 1.285 kWh per kapita. Itu berarti masih sangat jauh dari kebutuhan nasional. Jika Indonesia memang benar mau fokus pada ketahanan energi, dengan target 10 tahun dan tidak berorientasi ekspor saja, idealnya kapasitas produksi panel surya di Indonesia harusnya minimal 4,1 giga per tahun. Sekali lagi, dengan target 10 tahun dan tidak berorientasi ekspor panel surya. Disinilah peran utama pemerintah dalam menarik investasi asing, khususnya di industri panel surya. Karena dengan menarik investasi asing, Indonesia bisa meningkatkan kapasitas manufaktur panel surya dan menurunkan biaya produksi, sehingga membuat energi baru terbarukan lebih terjangkau bagi masyarakat. Nah, kabar baiknya, baru-baru ini Indonesia telah menerima komitmen investasi baru dari Cina sebesar 7,46 miliar US dollar atau sekitar 120,7 triliun. Investasi ini diantaranya menyasar pada sektor industri manufaktur panel surya. Tentu, investasi dari Cina ini sangat membantu Indonesia dalam meningkatkan kapasitas produksi panel surya di dalam negeri. Berdasarkan beberapa sumber, investasi ini hasil dari pertemuan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan perwakilan sejumlah perusahaan Tiongkok pada Desember 2024 ini. Komitmen investasi baru ini senilai 7,46 miliar US dollar itu berasal dari 4 perusahaan. Yang pertama, yaitu Hongxi Holding Group yang berinvestasi sebesar 5 miliar US dollar secara bertahap dalam proyek pengembangan kawasan industri yang nantinya akan memproduksi silikon, polisilikon atau bahan baku panel surya, baterai, serta komponen pendukung lainnya. Dan yang kedua, yaitu Jushi Group, sebuah perusahaan yang memproduksi serat kaca yang menggelontorkan investasi sebesar 1 miliar US dollar untuk tahap awal. Yang ketiga, yaitu Wankai New Material yang berinvestasi sebesar 1 miliar US dollar di sektor petrokimia, terutama untuk memproduksi polietilena tereftalat, dan investasi ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Yang keempat, yaitu Zohe Honghwa Ocean Fisher, sebuah perusahaan di sektor perikanan dengan investasi sebesar 460 juta US dollar untuk pengembangan sektor perikanan di Indonesia bagian timur. Selain kunjungan ke Cina dan berhasil mendapatkan komitmen investasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Menteri Investasi juga bertemu dengan beberapa pimpinan perusahaan dari Cina lainnya, di antaranya yaitu dengan Huayu Holding Group, salah satu perusahaan Cina yang memiliki sejumlah proyek smelter di Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tengah. Dalam pertemuan itu, pemerintah meminta Huayu untuk membangun pusat penelitian dan pengembangan atau lead bank di Indonesia. Kemudian, juga menggelar pertemuan dengan China Energy Engineering Corporation atau PLN-nya Cina untuk membahas potensi investasi di sektor sumber daya angin di lepas pantai yang rencananya akan dibangun di beberapa titik, yaitu Nusa Dua, Selat Makassar, Laut Jawa, dan Laut Flores. Selain itu,
Roshan juga melangsungkan pertemuan dengan raksasa badan usaha Cina yaitu CITIC guna mendiskusikan peluang kerjasama di berbagai program pemerintah, termasuk di sektor perumahan, pangan, dan ketahanan energi. Dan yang terakhir, yaitu kunjungan ke pabrik Geely. Meski sempat gulung tikar di Indonesia pada tahun 2017, dengan ajakan kerjasama atau dorongan dari pemerintah Indonesia secara langsung, Geely akhirnya kembali hadir di Indonesia pada tahun depan atau tahun 2025. Tak hanya itu, Geely juga akan membangun pusat penelitian dan pengembangan atau R&D di Indonesia. Selain elektrifikasi, Geely juga tengah melakukan pengembangan mobil berbahan bakar metanol yang akan dipasarkan ke sejumlah negara. Tentu, ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk berkolaborasi dengan Geely. Karena Indonesia adalah salah satu produsen terbesar kelapa sawit di dunia. Dan kita semua tahu, metanol salah satunya berasal dari kelapa sawit, bro. Khusus untuk industri surya panel, komitmen investasi dari Hongxi Holding Group sebesar 5 miliar US dollar untuk mengembangkan kawasan industri yang memproduksi silikon, polisilikon, baterai, dan komponen pendukung lainnya dapat memberikan dampak yang signifikan bagi industri surya panel di Indonesia. Investasi ini akan meningkatkan kapasitas produksi bahan baku utama surya panel, sehingga harga panel surya di dalam negeri akan lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, produksi lokal silikon dan polisilikon mengurangi resiko pasokan bahan baku dari luar negeri akibat fluktuasi harga pasar internasional. Dan yang paling penting nih, investasi ini membawa teknologi maju dari Tiongkok ke Indonesia. Tentunya juga akan meningkatkan kemampuan teknologi lokal dalam memproduksi bahan baku panel surya yang berkualitas tinggi. Maka dari itu, mari kita dukung bersama investasi asing, utamanya yang berbasis teknologi. Karena kita tak bisa pungkiri, bro, Indonesia masih tertinggal dalam hal teknologi dari negara lain, terlebih dari Cina. Karena mustahil negara kita bisa maju jika mengesampingkan teknologi. Dan jangan mudah terprovokasi media asing yang mengkambing hitamkan investasi dari Cina. Kita terbuka pada semua negara di dunia ini, bukan investasi ini hanya terbuka bagi Cina saja. Yang jadi masalah saat ini, hanya Cina yang mau berinvestasi di Indonesia khususnya yang berbasis teknologi. Pertanyaannya sekarang akan kembali ke kita sendiri. Apakah kita mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Cina pada kita dan mendengarkan media-media asing yang sama sekali tak ada kontribusi pada negara kita? Terlebih fakta bahwa Cina tidak hanya berinvestasi dalam membangun pabrik manufaktur, tetapi juga mendirikan pusat riset atau R&D di Indonesia adalah langkah yang patut diapresiasi, hal yang tabu dilakukan negara lain. Bahkan kalau kita mau apple to apple membandingkan kontribusi Cina dengan negara lain pada negara kita, sebut saja Jepang, Toyota, yang sudah beroperasi di Indonesia selama 63 tahun, hingga saat ini, bro, hingga saat ini, belum juga mempunyai pusat riset dan pengembangan di negara kita. Bandingkan dengan BYD dan Geely, baru masuk saja sudah membangun pusat riset dan pengembangan di Subang dan Karawang. Maka dari itu, kita harus bersikap realistis dan strategis. Alih-alih terpengaruh oleh provokasi media asing, kita perlu fokus pada bagaimana memanfaatkan peluang ini untuk kemajuan teknologi, ekonomi, dan masa depan bangsa kita. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja hanya karena prasangka atau tekanan dari eksternal. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat admin atau punya pendapat yang lainnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!